Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, siap untuk belajar hari ini ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini yang pertama ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, satu bagian ini diarsir. Nah, di sini pecahnya dituliskan menjadi 1/2. Kemudian di bawahnya ada persegi panjang yang besarnya sama dengan yang atasnya. Nah, tapi di sini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian yang diarsir ini yaitu 2 bagian yang besarnya sama dengan satu bagian yang di atas tadi. Nah, di sini dituliskan menjadi 2/4. Nah, jadi pecahan 1/2 dan 2/4 ini, di sini gambarnya sudah terlihat ya. Ini besarnya atau dinamakan pecahan yang sama atau pecahan senilai. Kemudian yang ketiga, di sini ada persegi panjang lagi yang sama. Kemudian di sini dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, di sini yang tiga bagian diarsir. Ini besarnya sama dengan 2 bagian di atasnya yang diarsir. Nah, di sini dituliskan pecahnya 3/6. Jadi pecahan 2/4 dan 3/6 ini juga senilai. Kemudian gambar yang terakhir ada persegi panjang lagi yang besarnya sama dengan di atasnya juga, tapi di sini dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, di sini yang 4 bagian ini diarsir. Nah, besarnya sama dengan 3 bagian yang diarsir di atasnya. Jadi di sini 4/8 ini juga sama dengan 3/6. Ini juga pecahan yang senilai. Nah, dari keempat gambar ini yang diarsir ini besarnya sama. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini semuanya dikatakan menjadi pecahan senilai atau sama. Nah, sekarang kita di sini ada contoh pertanyaan. Nah, contohnya, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, yang kali ini kita menentukan pecahan senilai tanpa gambar. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada 2 cara nanti ya. Nah, yang cara pertama kita dengan pembagian. Nah, di sini pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya untuk pembilang dan penyebut. Nah, 6/12 ini pembilangnya yang atas, yaitu pembilangnya 6, kemudian penyebutnya yang 12. Nah, di sini pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ini dibagi dengan 2. Jadi pembilangnya dibagi 2, kemudian penyebutnya juga dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita peroleh jadi 6/12 ini sama dengan 3/6 atau 6/12 senilai dengan 3/6. Nah, kita bisa mencoba membagi dengan angka yang lain. Misalnya di sini contohnya dibagi sama-sama dibagi dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 bisa ya, ini sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 6/12 ini senilai dengan 2/4. Nah, nanti kalian bisa misalnya mencoba membagi dengan angka yang lain. Nah, ini pertama tadi misalnya dari 2, kemudian 3, kemudian misalnya dibagi 4. Nah, 6 dibagi 4, oh tidak bisa. Berarti bisa mencari angka lain yang bisa untuk membagi pembilang dan penyebut tersebut. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau yang pertama tadi pembagian, yang kedua ini perkalian. Jadi pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Pertanyaan tadi pecahan 6/12. Nah, ini kita coba juga sama-sama dikalikan dengan angka 2. Jadi pembilangnya 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 2 sama dengan 24.
Jadi pecahan 6 per 12 ini sama dengan 12 per 24 atau 6 per 12 senilai dengan 12 per 24. Nah, ini contoh yang lain dikalikan dengan angka 5. Jadi sama-sama pembilang dan penyebutnya dikalikan 5. Jadi 6 per 12 pembilangnya dikalikan 5, 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian penyebutnya 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi pecahan 6 per 12 ini sama dengan 30 per 60 atau 6 per 12 senilai dengan 30 per 60. Nah, di sini dapat kita simpulkan jadi ya 3 per 6, kemudian 2 per 4, 12 per 24, kemudian 30 per 60 ini semua senilai dengan 6 per 12 atau nanti dapat ditulis seperti ini ya, 6 per 12 sama dengan 3 per 6 sama dengan 2 per 4 sama dengan 12 per 24 sama dengan 30 per 60, semuanya senilai. Nah, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.